Jumpa lagi bersama saya, Riana. Pada video kali ini, saya masih akan membahas tentang permasalahan non-rutin matematika seputar operasi hitung campuran. Lantas, apa yang membedakan video kali ini dengan video saya yang sebelumnya? Jika kalian menonton video pembelajaran saya sebelumnya, kalian tentu tahu bahwa permasalahan matematika non-rutin yang saya bahas pada video sebelumnya unik dan lain dari biasanya, di mana petunjuk ataupun informasi yang diberikan untuk menyelesaikan ataupun memecahkan permasalahan matematika tersebut hanyalah selisih awal dan juga selisih akhir dari kedua item yang berbeda. Penasaran seperti apa permasalahan matematika yang akan saya bahas pada video saya kali ini? Simak penjelasan saya berikut ini. Topik kita kali ini masih membahas seputar operasi hitung campuran. Tentunya permasalahan matematika non-rutin yang disajikan kali ini berbeda dengan yang lalu. Mari kita baca bersama. Berat toples yang berisi 8 kue nastar adalah 388 gram. Apabila toples tersebut diisi dengan 5 kue nastar, beratnya menjadi 283 gram. Berapa berat toples bila diisi dengan 11 kue nastar? Pertama-tama, kita harus mengidentifikasi apa saja yang bisa kita ketahui dari permasalahan matematika non-rutin ini. Yang pertama, berat toples bila sudah terisi 8 kue nastar adalah 388 gram. Dan apabila toples tersebut diisi dengan 5 kue nastar, beratnya menjadi 283 gram. Hanya dua identifikasi yang bisa kita ketahui dari permasalahan matematika kali ini. Apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika ini? Ya, berat toples bila diisi dengan 11 kue nastar. Sebelum kita menetapkan metode apa yang akan kita terapkan agar kita bisa memecahkan permasalahan matematika non-rutin ini, terlebih dahulu kita harus menganalisis soal tersebut. Untuk dapat menghitung berapa berat toples yang diisi dengan 11 kue nastar, apa saja yang kita harus ketahui terlebih dahulu atau yang nantinya akan kita hitung terlebih dahulu? Tentunya kita harus tahu berapa gram berat toples kosongnya. Dan kita juga harus tahu berapa berat satu kue nastar. Baik, langkah berikutnya adalah menetapkan metode yang akan kita gunakan agar kita bisa menyelesaikan permasalahan matematika non-rutin ini. Seperti biasa, kita akan menggunakan metode heuristik dengan menggambar diagram atau model. Buat kalian yang masih belum paham apa itu metode heuristik atau mungkin bagi kalian terdengar asing, kalian boleh tonton video-video saya yang sebelumnya. Cari video yang membahas tentang metode heuristik di dalam pemecahan permasalahan matematika rutin dan non-rutin. Selanjutnya, kita akan fokus agar dapat menyelesaikan permasalahan matematika ini. Karena metode yang akan kita gunakan adalah metode heuristik dengan menerapkan ataupun dengan menggambar diagram atau model, kita akan pilih diagram ataupun model yang berbentuk persegi panjang ini untuk mewakili ataupun merepresentasikan satu toples, ya. Dan model yang berbentuk persegi
untuk merepresentasikan atau untuk mewakili satu nastar. Nah, di sini ada satu toples, kemudian ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah model untuk merepresentasikan satu toples yang diisi dengan 8 buah kue nastar. Beratnya adalah 388 gram. Cukup mudah untuk dipahami, bukan? Selanjutnya kita akan gambarkan model yaitu satu toples yang diisi dengan 3, 4, 5. Ya, jadi kita gambarkan model yang berisi satu toples yang diisi dengan 5 kue nastar. Mana di sini pada permasalahan matematika tadi kita ketahui dari hasil identifikasi kita yang kedua bahwa ini beratnya adalah 283 gram. Apa yang ditanyakan pada soal tadi? Yang ditanyakan pada soal tadi berapa berat toples yang berisi berapa kue nastar? Ya, yang berisi 11 tadi ya. Yang berisi 11 kue nastar. Nah, ini udah 11. Jadi tadi yang seperti udah saya singgung, yang persegi panjang itu untuk mewakili satu toples, yang persegi untuk mewakili satu nastar. Jadi ada 11 persegi berarti 11 nastar. Nilainya adalah tidak tahu, karena ini yang ditanyakan pada soal. Bagaimana selanjutnya? Nah, ini tadi dari hasil identifikasi kita yang pertama dan yang kedua. Yang atas itu adalah model yang kita gambar sebagai hasil dari identifikasi kita yang pertama, sementara yang bawah itu adalah model yang kita gambar untuk merepresentasikan hasil identifikasi kita yang kedua. Jika kalian memperhatikan dengan seksama, dapatkah kalian memperkirakan langkah apa yang harus kita ambil agar permasalahan matematika ini terselesaikan? Ingat, dari hasil analisis tadi, kita harus tahu dulu berapa berat satu nastar dan berapa berat toples kosongnya, agar kita bisa menyelesaikan apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika tadi. Setelah kalian memperhatikan diagramnya ataupun modelnya dengan seksama, dapatkah kalian memperkirakan apa yang harus saya lakukan supaya permasalahan matematika ini dapat saya pecahkan atau dapat saya selesaikan? Baik, jika kalian masih bingung, maka saya akan memberikan solusinya. Pertama-tama, kita akan hitung terlebih dahulu selisih dari berat toples yang berisi 8 kue nastar dengan berat toples yang berisi 5 kue nastar. Kita akan hitung berapa selisihnya. Selisih dari toples yang diisi 8 kue nastar dan yang diisi 5 kue nastar itu adalah berat 3 buah kue nastar. Saya ulangi, selisih dari berat toples yang berisi 8 kue nastar dengan berat toples yang berisi 5 kue nastar itu selisihnya merupakan berat 3 buah kue nastar. Terlihat dari mana? Terlihat dari model yang telah kita gambar ini. Jadi selisihnya itu adalah selisih ataupun berat dari 3 buah kue nastar yang ini. Dengan demikian, ini adalah 3 kue nastar, representasi untuk 3 kue nastar. Beratnya adalah, mari kita hitung bersama berapa beratnya.
388 gram dikurangi 283 gram. Jadi berat untuk 3 buah kue nastar adalah 105 gram. Dengan demikian, berat satu kue nastar itu kita tinggal bagi 3. 105 gram dibagi 3 sama dengan 35 gram. Dengan demikian, analisis soal yang pertama sudah terjawab bahwa berat satu kue nastar adalah 35 gram. Berarti langkah berikutnya kita akan mencari tahu berapa berat toples kosongnya. Apabila toples tersebut tidak diisi kue nastar sama sekali, berapa gram beratnya? Nah, kita isikan terlebih dahulu nilai untuk masing-masing model yang kecil-kecil ini. Karena satu kue nastar tadi beratnya adalah 35 gram, maka masing-masing dari model yang kecil ini kita isi dengan angka 35. Dapatkah kalian memperkirakan langkah berikutnya yang dapat kita ambil untuk menghitung berapa berat toples kosongnya? Kita bisa menghitung berapa gram berat toples kosongnya dari model yang atas. Bisa juga kita hitung dari model yang bawah. Jadi ini fleksibel, mau gunakan model yang di atas bisa kita hitung, atau kalaupun kita mau menggunakan model yang bawah pun bisa kita hitung. Kita hitung dari model yang atas terlebih dahulu ya, yaitu berat toples beserta kue yakni 388 gram dikurangi dengan berat 8 buah kue nastarnya. Kalau kita kurangi hasilnya adalah 108 gram. 108 gram adalah berat toples kosongnya. Atau bisa juga kita gunakan cara yang bawah, ataupun kita bisa hitung dari model yang bawah. Kalau kita hitung dari model yang bawah berarti 283 gram dikurangi dengan berat 5 buah kue nastar atau 5 kali 35 gram. 5 dikali 35 gram itu sama dengan 175 gram. Jadi 283 gram dikurangi 175 gram, hasilnya juga 108 gram. Dengan demikian, ketika kita sudah berhasil mengetahui berapa berat toples kosong dan juga berapa berat satu kue nastar, maka kita sampai pada titik di mana kita dapat menyelesaikan apa yang ditanyakan dari permasalahan matematika di awal tadi. Yang ditanyakan dari permasalahan matematika di awal tadi adalah berapa berat toples yang berisi 11 kue nastar. Maka kita gambarkan terlebih dahulu modelnya. Kita representasikan seperti ini. Yang persegi panjang untuk toples, yang persegi itu untuk kue nastarnya. Ada 11 di sini. Maka ini 35 gram dikali 11 hasilnya 385 gram. Ditambah dengan berat toples kosongnya tadi 108 gram, maka berat toples dan 11 kue nastar adalah 493 gram. Dengan demikian, berat toples dan 11 kue nastar adalah 493 gram. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana pemecahan permasalahan matematika non rutin dengan menggunakan metode heuristik. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan. Jika kalian tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya selanjutnya. Mari kita tingkatkan kemampuan literasi numerasi anak Indonesia.
Sampai jumpa.